Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketenangan separuh obat menjadi slogan yang familiar kita dengar. Kalimat ini ternyata memang benar. Saat kita menghadapi sesuatu, baik masalah keuangan, kesehatan, maupun kerumitan lainnya, dengan ketenangan, maka porsi payahnya masalah tersebut menjadi seolah berkurang setengah. Saat hati bisa terkontrol dalam tenang, maka lisan dan pikiran kita pun ikut tenang. Sehingga langkah yang diambil pun jadi lebih jernih dan penuh pertimbangan. Tindakan kita jadi lebih terarah pada jalur yang benar. Menjauhkan pula dari tindakan yang makin memperparah masalah. Misalnya, tagihan hutang yang mendesak dalam posisi kita yang tidak tenang justru membuat kita cari pinjaman yang berbunga. Selain ini diharapkan bahkan akibatnya akan mempersulit kita sendiri ke depannya. Na'udzubillah. Oleh karenanya ketenangan menjadi kunci agar tindakan kita lebih tertata. Langkah kita penuh pertimbangan. Lisan kita tetap hikmah dan santun. Sehingga sesulit dan separah apapun situasinya, maka jika dihadapi dengan tenang, insya Allah akan lebih ringan menghadapinya. Ketenangan adalah karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tentang hal ini Allah SWT berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Jiwa yang tenang serta hati yang teguh merupakan senjata orang-orang soleh sejak dahulu saat menghadapi kesulitan. Karena keberhasilan mengatasi masalah pun masih terkait dengan ketenangan kita saat menghadapinya. Lihat saja orang-orang yang tidak beriman akan mencari ketenangan dengan berbagai perbuatan sia-sia. Mendatangi tempat-tempat maksiat untuk memperoleh ketenangan. Healing berwisata untuk menenangkan diri. Padahal sejatinya itu hanyalah ketenangan yang semu atau palsu yang hanya akan mendatangkan keburukan jika ia cari ketenangan dalam kemaksiatan. Lantas bagaimana kiat-kiat meraih ketenangan yang benar? Setelah kita tahu kunci utama dengan mengingat Allah SWT sebagai obat ati galuh, maka perlu kita tahu jalan apa saja yang bisa kita tempuh untuk mengingat Allah dan mendapatkan ketenangan. Berikut arahan-arahan yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketenangan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 1. Mendatangi majelis ilmu. Daripada mencari ketenangan dengan healing ke tempat-tempat yang tak berfaedah, maka lebih baik kita mendatangi majelis ilmu. Karena dengan kesibukan menuntut ilmu syar'i, selain kebermanfaatan ilmunya, maka ketenangan dan rahmat akan didatangkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka membaca kitabullah Azza wa Jalla, mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, rahmat akan meliputi mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya.
Hadis riwayat Muslim. 2. Berdoa. Selain ilmu yang perlu kita miliki dalam menghadapi masalah, maka langkah selanjutnya yaitu dengan berdoa. Doa menjadi hal yang tak kalah penting karena menunjukkan sisi lemah kita sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Rabb kita tentu akan senang ketika hambanya memohon dan berserah untuk meminta pertolongannya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah mengulang-ulang kalimat doa berikut dalam perang Ahzab, yang dalam doa tersebut mengandung makna, maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta teguhkanlah kaki-kaki kami saat kami bertemu musuh. Maka Allah memberikan mereka kemenangan dan meneguhkan mereka. 3. Membaca Al-Quran. Daripada mendengarkan musik yang hanya memberikan ketenangan palsu, hendaknya seorang muslim mencari ketenangan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ia adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memperbanyak zikrullah. Mengingat Rabb, pemilik jiwa dan raga kita, turut berpengaruh pada ketenangan jiwa kita. Oleh karenanya, zikir menjadi solusi dari kegundahan hati. Hal ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. 5. Bersikap wara, hati-hati dari perkara syubhat. Sebagai muslim kita perlu berhati-hati pada perkara yang samar. Hendaknya kita hanya beribadah yang jelas ada tuntunannya dan menjauhi perkara ibadah yang belum jelas contohnya. 6. Jujur dalam berkata dan berbuat. Lisan yang jujur akan mendatangkan ketenangan, sebagaimana ya Rasulullah SAW sabdakan. Sesungguhnya jujur itu ketenangan, dan dusta itu keraguan-raguan. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Taat dan beramal soleh. Semua ketaatan kepada Allah dan sikap senantiasa bersegera kepada amal soleh adalah di antara faktor yang akan mendatangkan ketenangan kepada hati seorang mukmin. Jika kita selalu mendengar dan berusaha untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka hati kita akan tenang dan teguh. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.